era sustainability ini saya melihat job itu bertransformasi ya. Oke. Ada yang sifatnya reskilling gitu ya, pengalihan skill gitu. Tapi sebenarnya tidak mengalihkan skill yang lama ya, tapi ada shifting gitu ya. Halo Sustainable Innovator, selamat datang untuk podcast pertama kita di Green Job Talks, yang saat ini Green Job Talks membahas tentang dunia kerja, keberlanjutan transformasi industri melalui perspektif Green Job. Di episode pertama ini di tahun 2026, kita akan membahas tentang Green Jobs dalam transisi energi sektor maritim. Sektor maritim yang memegang peran strategis dalam agenda transisi energi, kemudian juga sekaligus mengalami perubahan besar dalam dunia kerja. Dalam Indonesia, PT Pertamina International Shipping sebagai subholding Integrated Marine Logistics Pertamina yang menjalankan bisnis pelayaran dan logistik maritim untuk mendukung distribusi energi berada di posisi yang cukup penting di Indonesia. Tidak hanya sebagai bagian dari distribusi energi nasional, tapi juga sebagai industri yang berdampak dan memiliki konsentrasi khusus yang langsung oleh agenda transisi energi dan penguatan prinsip keberlanjutan yang pada akhirnya turut membentuk kebutuhan talenta kerja di masa depan. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Ibu Santi Manurung, VP Sustainability PT Pertamina International Shipping. Selamat datang, Ibu. Terima kasih Mbak Restu. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir dalam podcast pertama kita, yang mungkin untuk memulai podcast ini Ibu Santi sudah tergabung dalam kegiatan Green Job Talks. Green Job Talks ini sebagai sesi inspirasi untuk teman-teman muda, untuk talenta muda, untuk mengetahui kira-kira potensi pekerjaan hijau di masa depan itu seperti apa saja. Nah, mungkin barangkali boleh diceritakan Ibu, PT Pertamina International Shipping itu sebagai perusahaan yang seperti apa, dan mungkin karena kita berbicara tentang ketenagakerjaan, boleh diceritakan juga Ibu tentang perjalanan karir Ibu di bidang-bidang sebelumnya sampai akhirnya di bidang sustainability ini, Bu. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Restu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya di Inovasi Muda. Saya sangat excited ya, apalagi kita bicara tentang green job yang tentunya menjadi faktor penentu keberhasilan sustainability di masa yang akan datang. Mungkin saya perkenalan diri dulu. Saya saat ini menjabat sebagai VP Sustainability di PT Pertamina International Shipping. Pengalaman saya sudah 20 tahun lebih bekerja di sektor energi, khususnya di bidang gas. Gas itu sebenarnya sebagai salah satu sumber energi transisi ya. Jadi pengalaman saya dari operasional, komersial dan juga dari produksi itu membantu saya juga ketika tahun 2024 saya melompat gitu ya ke dunia sustainability. Jadi dunia ini sepertinya baru bagi saya, tetapi juga sesuatu yang lama, akrab gitu ya. Karena sustainability itu sebenarnya embedded ya di dalam segala proses bisnis yang sebenarnya sudah terjalin gitu ya di bisnis khususnya energi dan migas. Karena kalau kita bicara energi sebagai salah satu penghasil emisi karbon besar gitu ya, ini perlu dilakukan transisi sehingga kita perlu memahami apa yang perlu kita siapkan gitu ya. Karena itu saya melihat sustainability ini menjadi satu yang sangat penting dan punya peran penting gitu ya. Karena setiap perusahaan tentunya harus memotret dirinya sendiri, mau apa nih untuk menghadapi tantangan di sustainability ini. Dan khususnya di Pertamina International Shipping ini, kami sebagai salah satu perusahaan shipping nasional, tidak hanya tadi yang Mbak Restu sampaikan, tidak hanya bergelut di dalam tugas dan tanggung jawab mendistribusikan energi, khususnya migas di Indonesia, tapi juga kami punya strategi untuk mengembangkan bisnis kami secara global. Dan tidak hanya di dunia pelayaran atau shipping, tapi juga integrated marine logistik. Jadi PIS itu punya banyak kapal milik, ada sekitar 100 kapal milik, bahkan lebih yang terus kami bangun sampai saat ini. Kemudian kami juga menyewa ya, menggunakan kapal-kapal yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk
menunjang bisnis distribusi energi. Selain itu kami juga punya terminal sebanyak 6 terminal saat ini yang tentunya nanti ke depan akan lebih banyak lagi. Ini juga mendukung bagaimana distribusi energi di Indonesia dan tentunya kami tetap memiliki aspirasi untuk berekspansi di masa yang akan datang. Jadi pengalaman saya ini saya rasa bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Jadi dari dunia operasional, komersial atau mungkin bidang lain selain sustainability ternyata bisa lompat dia ke sustainability yang menurut saya sangat menarik dan menjadi satu yang penting untuk kita geluti di masa yang akan datang. Oke, siap. Jadi bukan hanya sebagai orang lingkungan saja ya Bu ya. Ternyata pengalaman-pengalaman tersebut memperkuat bagaimana menciptakan strategi di sustainability. Betul sekali. Baik, dari apa yang disampaikan tadi cukup menarik dan sudah berbicara tentang transisi energi. Nah, sebetulnya Ibu mungkin ini sebagai salah satu pemantik ya Bu ya, pertanyaan pemantik. Kira-kira dari Pertamina International Shipping atau di sini Ibu sendiri melihat arah dari transisi energi yang sedang berlangsung di sektor maritim Indonesia itu kira-kira seperti apa sih Ibu? Kalau kita bicara transisi energi, khususnya sektor maritim, kita nggak terlepas dari bicara Paris Agreement gitu ya. Karena kita tahu negara Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement yang di dalamnya menyatakan bahwa kita perlu mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, sebelum mencapai net zero emission itu tentu ada fase transisi. Saya yakin fase transisi ini sangat dibutuhkan ya karena kita tidak sepenuhnya bisa memastikan saat ini apakah emisi yang dihasilkan dari setiap aktivitas ekonomi itu sudah setara dengan penyerapan emisi yang sudah ada. Ini perlu effort gitu ya. Jadi arah transisi energi itu harus selaras dengan net zero emission tersebut. Nah, khusus untuk sektor maritim, karena kita bergelut di dunia transportasi laut dan juga pelabuhan ataupun mungkin storage dan terminal, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana mengefisienkan proses dan operasi yang ada saat ini. Karena itu adalah upaya yang paling cepat dan paling murah ya. Kalau kami misalnya perusahaan kapal menghitung berapa jumlah bahan bakar yang kami konsumsi dalam 1 tahun, itu harus ada upaya-upaya untuk menguranginya. Nah, ini yang kita sebut dengan proses efisiensi. Nah, kemudian selain proses efisiensi, kita juga perlu melihat untuk pelabuhan khususnya perlu mengurangi emisi dengan cara salah satunya adalah elektrifikasi. Artinya mengganti pembangkitan untuk menghasilkan energi. Kita tahu ya kalau pelabuhan ada forklift, ada sarana tambat, ada permesinan dan lain sebagainya itu membutuhkan energi. Nah, saat ini sedang dilakukan upaya untuk mengalihkan kebutuhan energi di dalam pembangkitan energi tersebut dengan menggunakan elektrik atau listrik ya. Yang tentunya kita harapkan listrik tersebut bersumber dari energi baru terbarukan. Kalaupun tidak memungkinkan dari energi yang lebih rendah karbon, gitu ya. Nah, selain elektrifikasi untuk pelabuhan, untuk dunia maritim itu sangat penting bagaimana kita mengkaji untuk penggunaan energi baru. Dalam hal ini bahan bakar baru. Jadi untuk perkapalan sangat challenge kita bisa menggunakan energi baru seperti angin atau air ya. Karena kapal transportasi laut itu mobile ya. Jadi akan sangat challenge gitu. Jadi saat ini tentunya kita masih sangat banyak bergantung kepada bahan bakar. Bahan bakar yang bisa dibawa beserta pada saat kapal melakukan pergerakan gitu ya. Nah, tetapi bahan bakar yang saat ini yang tentunya kita tahu yang sangat bergantung pada teknologi fosil ini harus mulai dikurangin. Jadi kita harus bisa beralih ke teknologi yang menggunakan bahan bakar baru yang lebih rendah dan kita harapkan di kemudian hari bukan hanya rendah emisi tetapi juga zero emisi. Ini possible ya. Walaupun teknologinya saat ini memang masih sangat masih sangat muda ya, belum mature gitu ya. Tetapi masa depan untuk penggunaan bahan bakar yang rendah dan kemungkinan zero karbon itu ada gitu ya. Jadi saat ini sektor maritim maupun Indonesia maupun dunia sudah berbenah untuk beralih ke
bahan bakar yang lebih rendah karbon, contoh misalnya metanol, amonia ataupun hidrogen. Ini adalah salah satu sumber energi untuk transportasi laut di masa yang akan datang. Oke, siap Bu. Menarik sekali ya Bu ya. Tadi disampaikan bahwasanya untuk bisa transform atau transisi ini cukup challenging khususnya di dunia perkapalan. Nah, kira-kira titik poin awalnya untuk bisa memulai ini semua itu kira-kira seperti apa sih Bu? Dimulainya dari mana Bu? Tentunya kalau kita bicara sebagai perusahaan perkapalan, kita harus memetakan dulu ya, melakukan analisa internal evaluation gitu ya, apa yang sudah kita miliki. Perusahaan kita ini sekarang di mana dan mau kemana. Itulah sebabnya kami perusahaan PT Pertamina International Shipping menyusun yang kami sebut dengan roadmap. Kami punya roadmap implementasi ESG, jadi dalam hal ini tidak hanya lingkungan, sosial, dan juga governance. Di dalamnya kami juga punya yang disebut dengan roadmap dekarbonisasi. Kami memetakan kami sudah ada di mana. Dan karena kami perusahaan yang terekspos dengan aturan-aturan internasional maupun aturan nasional, kami melihat lagi apakah kita bisa lari nggak dari aturan-aturan tersebut? Ternyata tidak bisa, gitu ya. Jadi Terikat kami, ya, Bu, ya? betul, kami harus comply. Seperti saat ini IMO, International Maritime Organization, telah menetapkan yang disebut dengan Net Zero Framework. Net Zero Framework itu adalah satu bentuk framework di mana mengharuskan setiap perusahaan, setiap kapal punya target-target pengurangan emisi yang semakin ketat. Ya, jadi kami mau tidak mau harus comply. Ya, sebelumnya IMO itu juga mengeluarkan aturan-aturan terkait efisiensi energi. Ada yang disebut EEXI, EEDI, CII. Ini semua pada intinya adalah bagaimana perusahaan perkapalan ataupun kapal itu berusaha untuk mengurangi emisi. Ya. Mulai dari situ kami melakukan pemetaan ya, sehingga kami punya yang disebut dengan roadmap implementasi ESG, dan kami juga punya roadmap dekarbonisasi, pengurangan emisi secara bertahap sampai kita bisa mencapai net zero emission di tahun 2050. Dalam hal ini IMO menetapkan target itu lebih cepat daripada Paris Agreement. Jadi sebenarnya sebagai pelaku bisnis di sektor maritim lebih challenge ya, lebih challenge karena kita harus lebih cepat mencapai net zero emission. Tapi kita tidak mau menganggap tantangan itu sebagai satu hal yang mustahil, sehingga kita menyusun yang disebut dengan roadmap. Nah, tentunya roadmap yang sudah ada itu kita tuangkan dalam program-program. Makanya kami memiliki banyak sekali program-program dekarbonisasi, bahkan saat ini di perusahaan kami sudah ada sekitar 80 lebih program dekarbonisasi, ya, karena memang kami punya kapal-kapal milik yang kami punya otoritas penuh bagaimana bisa melakukan program-program dekarbonisasi untuk aset-aset milik kami. Oke, cukup menarik ya Bu ya. Dimulai dari roadmap, tadi roadmap ESG, disampingkan juga dan dilengkapi dengan dekarbonisasi, dan pastinya juga cantolannya itu ada tentang kebijakan tadi ya Bu ya, IMO, seperti itu. Nah, kalau tadi bicara tentang kebijakan dari sisi keberlanjutan atau dekarbonisasi tersebut. Nah, dalam implementasinya Bu, pasti ada tantangan. Ketika kita punya aturan, maka kita punya program, lalu dalam implementasinya juga ada tantangan. Nah, kira-kira seperti apa sih Bu? Mungkin seluk-beluknya dari proses yang cukup luar biasa, yang cukup challenging ini, tantangannya pastinya untuk bisa transform dari sisi internal sampai kepada eksternal, itu sekiranya seperti apa Bu? Barangkali boleh di-share ke teman-teman ini Bu. Betul sekali, kalau bicara tantangan itu pasti ada. Untuk arah transisi tadi yang saya sebutkan, ada bicara efisiensi, ada bicara elektrifikasi, ada bicara alternatif fuel ya. Itu semuanya membutuhkan infrastruktur. Nah, infrastruktur dari mulai produksi sampai distribusi ya. Kalau kita bicara alternatif fuel, saat ini Indonesia sudah menggunakan B40 ya, salah satu juga bahan bakar yang tentunya rendah emisi. Jadi ini masuk dalam program dekarbonisasi kami. Walaupun B40 ini bahan bakar diesel yang bercampur dengan bahan bakar nabati, ini masih menggunakan infrastruktur yang ada sekarang. Tetapi tetap saja ada tambahan infrastruktur ya, fasilitas-fasilitas tambahan yang tentunya membutuhkan investasi. Belum lagi kita bicara alternatif fuel yang baru gitu ya. Kalau kita mau mengembangkan hidrogen, kita mau mengembangkan metanol, amonia, infrastruktur dari mulai produksi sampai distribusi itu harus tersedia dan reliable. Ini salah satu tantangannya. Dan
tantangan berikutnya ketersediaan infrastruktur itu tergantung kepada keekonomian gitu ya. Betul. Investasinya masih mahal gitu ya. Iya. Teknologinya juga beberapa Masih mungkin mahal ya, masih Bu, ya. sangat muda gitu ya, seperti hidrogen. Walaupun kami saat ini sedang menginisiasi program penggunaan hidrogen di salah satu fasilitas kami, yaitu di Terminal Tanjung Sekong, tetapi masih tahap inisiasi. Nanti untuk economic scale-nya itu pasti butuh waktu dan butuh cost gitu ya, Betul, biaya. Jadi betul. ini tantangan yang dihadapi tentunya. Dan kemudian kalau kita bicara tantangan berikutnya selain infrastruktur dan biaya, SDM. Karena ketika transisi energi ini berjalan gitu ya, kita ada infrastruktur baru, kita ada bahan bakar baru gitu ya, kita perlu tenaga-tenaga yang bisa mengoperasikannya, memanage gitu ya. Sehingga tentunya SDM yang mumpuni, yang paham akan teknologi gitu ya, ini juga harus sudah siap dari sekarang gitu ya. Selain memang ada faktor-faktor lain, tantangan dalam transisi energi ini adalah faktor safety juga ya, karena energi baru itu tentunya pasti perlu dipastikan apakah aman buat lingkungan pada saat operasi seperti itu, sehingga tidak mengganggu operasional yang ada saat ini gitu. Siap Bu. 3 hal ya Bu ya, yang tadi infrastruktur, yang kedua investasi atau pembiayaan, yang ketiga adalah SDM. Tiga-tiganya saling berkaitan dan punya tantangannya sendiri-sendiri ya Bu ya. Nah, kalau tadi cukup menarik bicara tentang ESG. Kita juga sering mendengar bahwasanya ESG ini sebagai salah satu tools untuk memikat daya tarik dari investor Bu. Nah, bagaimana mungkin karena sustainability ini biasanya dikaitkan dengan butuh biaya yang cukup banyak. Nah, kira-kira kalau secara inisiatif atau strategi di ESG-nya untuk bisa menarik dan mengakomodir 3 isu tadi, seperti apa Bu? Kalau di PIS seperti itu. Sustainability ini sangat tren ya belakangan ya. Jadi tentunya kita juga harus bisa memastikan ada manfaat dari program-program terkait ESG yang ada di perusahaan gitu ya. Kalau yang ditanya bagaimana memastikan gitu ya, supaya apa yang dilakukan oleh perusahaan itu menjadi daya tarik. Betul, bagi investor ya mungkin. Betul, karena memang pada akhirnya implementasi ESG itu harus memberi nilai tambah ya. Kami saat ini tentunya masih terus berbenah ya dengan program-program yang sudah kami sebutkan tadi ya, baik dekarbonisasi ataupun tentunya arah bisnis kami. Kami mengharapkan pertumbuhan bisnis yang terus meningkat di masa yang akan datang. Nah, pengelolaan bisnis yang lebih efektif, efisien gitu ya, growth bisnis yang bisa memberikan kenyamanan bagi investor untuk bekerja sama dengan kami, itu perlu dibuktikan dengan apa? Kami melakukan pengelolaan ESG tentunya sudah termasuk cukup matang ya di Pertamina Group gitu ya. Kami sudah punya fungsi sendiri yang mengelola sustainability, sehingga program-program dekarbonisasi tadi itu kami lakukan monitoring, evaluasi dengan terpadu gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya kami sedang dalam tahap bagaimana memverifikasi program-program kami ini memang bisa diterima dunia internasional gitu ya. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar apa yang disebut dengan nilai ekonomi karbon. Kalau kita sudah melakukan reduksi emisi, nah itu kan satu upaya yang perlu diapresiasi ya. Betul sekali. Saat ini kami sedang menjajaki bagaimana reduksi emisi yang sudah kami lakukan itu bisa memberi nilai tambah di dalam perdagangan karbon. Memang ini masih tahap awal karena saat ini yang peraturan terkait reduksi emisi untuk bisa diperdagangkan di dunia maritim itu masih sangat minim. Tapi kita bisa melihat dan mencontoh ya pathway yang sudah diambil untuk sektor energi yang lain, misalnya seperti pembangkit tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik surya, maksud saya matahari ya, matahari. Jadi PLTS gitu ya, itu saat ini sudah sangat masif gitu ya, dan bisa dijadikan salah satu upaya bagi perusahaan untuk menunjukkan kredibilitas di dalam komitmen sustainability. Dan ini menjadi salah satu nilai positif gitu yang saya lihat bisa menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen kita. Selain memang kami juga di perusahaan sedang berbenah untuk mengimplementasikan framework yang memang sudah diharuskan ya dilakukan, misalnya seperti IFRS S1 S2 di dalam
pelaporan keuangan berbasis sustainability itu sudah kami siapkan. Kami sudah mapping, kemudian harapannya nanti pada 1 Januari 2027 kamu sudah siap mengimplementasikan ya, karena kami sudah memetakan perusahaan shipping seperti kami, perusahaan maritim seperti PIS ini pasti punya resiko, baik resiko fisik maupun resiko transisi ya di dalam mengantisipasi perubahan iklim. Tapi juga ada opportunity yang kita sebut dengan opportunity tadi green business ya, Green business. green ya, Bu, ya. business di masa yang akan datang. Jadi salah satunya mungkin saya kasih contoh, kami sekarang sedang berusaha bagaimana bisa masuk ke bisnis penyerapan karbon. Oh, Ada yang disebut dengan carbon capture carbon capture. ya, dan Bu, ya. storage ya. Jadi Sisi emisi yang saat ini banyak dikeluarkan masuk ke lingkungan, itu sebisa mungkin kita capture gitu ya, sebelum masuk ke lingkungan kita capture, kemudian itu nanti bisa mengurangi energi, emisi ya, masuk ke dalam bumi gitu ya. Betul. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu faktor penentu untuk bisa mencapai net zero di masa yang akan datang. Selain itu juga segala bentuk upaya dekarbonisasi termasuk onboard carbon capture. Jadi kapal-kapal juga sebisa mungkin mengurangi emisi, tapi kalau emisi itu tidak bisa lagi di-cut karena masih menggunakan bahan bakar fosil gitu ya, kita melakukan apa yang disebut dengan onboard carbon capture. Jadi akan ada satu instalasi untuk menangkap karbon supaya mengurangi emisi gitu ya. Tetapi memang upaya-upaya ini masih dalam proses penjajakan ya, karena kita harus melihat ekosistemnya sudah ready atau belum gitu ya, karena tentunya tidak hanya di kapal gitu ya, teknologi yang perlu diinstal di kapal, tapi juga perlu ekosistem di darat, bagaimana nanti proses pembuangannya, transportasinya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang kami lakukan ini adalah memastikan bahwa semua upaya-upaya dekarbonisasi itu berjalan dengan baik, sehingga kami perusahaan sangat fokus, kami punya fungsi yang bisa memonitor dan mengakselerasi bisnis-bisnis baru, terutama bisnis-bisnis green. Oke, siap. Berarti inisiatif green business ini sudah dalam upaya yang cukup serius dari BIS begitu ya Bu ya. Tapi pastinya memang butuh proses, butuh waktu, sehingga ketika nanti sudah ada hasilnya itu kita bisa jadikan sebagai value tadi ya Bu ya. Seperti itu. Nah, tadi kalau bicara tentang 3 tantangan, saya meng-capture satu hal yang cukup menarik yang pada kesempatan ini juga menjadi konsentrasi dari Green Job Talks. Artinya tentang SDM tadi, Bu. Salah satu yang menjadi tantangan tadi adalah SDM, memastikan bahwasanya semua memiliki kapasitas yang cukup mumpuni dan harus agile, adaptif untuk bisa transformasi energi tadi. Nah, kira-kira dari sisi Pertamina International Shipping sendiri, Bu, tujuannya tadi menciptakan green business. Artinya dalam operasionalnya juga seluruh aspeknya juga sudah berbasis green begitu ya Bu, atau ramah lingkungan tadi. Sehingga aktivitas pekerjaannya juga sudah merefer dari tadi. Artinya juga tercipta sebagai green jobs. Nah, mungkin yang ingin coba kami ketahui lebih dalam, Bu. Kalau dari sisi Pertamina International Shipping, green jobs yang mungkin bisa didefinisikan dalam sektor maritim ini seperti apa sih, Bu? Kira-kira mungkin boleh cerita juga, Bu. Ya, kalau dengar kata green pasti identik dengan EBT gitu ya. Tapi menurut saya green jobs itu juga tadi menyangkut kalau kita bicara arah transisi 3 hal tadi ya. Ada bicara efisiensi, elektrifikasi dan juga alternatif fuel. Jadi green job itu sebenarnya segala pekerjaan yang menyangkut pastinya ketiga hal tersebut ya. Jadi walaupun mungkin kalau bicara EBT di sektor maritim mungkin saat ini yang kami masih fokuskan itu lebih ke penggunaan solar panel. Ya. Kami sedang berusaha untuk di terminal kami sebisa mungkin menggunakan listrik yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Kemudian kalau di kapal kami juga berusaha melakukan evaluasi apakah beberapa fasilitas kami itu juga bisa dipasang solar panel. Tetapi sebenarnya yang disebut green job itu bukan hanya terkait bagaimana ada teknisi atau engineer atau manajer yang mengoperasikan solar panel ini, tidak. Jadi dari sisi efisiensi ya, kami PIS bicara efisiensi, kami punya lebih dari 100 kapal. 1 tahun kami banyak sekali menggunakan bahan bakar yang menggunakan fosil, sehingga harus ada pengurangan penggunaan bahan bakar. Efisiensi ini membutuhkan teknologi gitu ya. Jadi dari mulai
perancangan Perancangannya, teknologinya, Bu, ya. pemilihan teknologinya, sampai pengoperasiannya, evaluasinya, itu membutuhkan orang-orang yang paham aspek green gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau disebut dengan green job adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang menyangkut operasi dan maintenance hal-hal terkait dengan efisiensi, baik EBT maupun elektrifikasi gitu ya. Selain itu, tentunya kita perlu juga mengetahui ada yang disebut dengan aspek strategi ya. Betul. Perusahaan perlu menyusun strategi, perlu menyusun roadmap, perlu menyusun yang disebut program. Karena tentunya orang lapangan biar saja fokus ya Betul, dengan pekerjaannya betul. supaya operasi kita tidak terganggu ya. Betul sekali, Bu. Tetapi di balik itu kita perlu menyusun serangkaian program yang tentunya akan terus inovasi ya, bertambah terus gitu ya. Ini perlu SDM yang punya knowledge, yang punya skill yang sesuai tentunya dan ready gitu ya. Dan selain kalau kita bicara strategi, tentunya juga ada yang disebut dengan MRV ya. Jadi monitoring, reporting dan verifikasi ya. Monitoring kita tentu butuh pekerja-pekerja yang bisa memonitor. Kalau kita bicara reporting, saat ini kita sudah diwajibkan melakukan sustainability report ya. Itu perlu orang-orang yang punya pemahaman terkait ESG, Betul. pemahaman literasi juga ya. Jadi ini Analitik data satu juga ya, Bu, analisa ya. data. Ini memang satu green job yang memang saya mendefinisikannya seperti itu ya di perusahaan gitu. Jadi selain juga mungkin faktor penunjang yang lain, financing. Kami sedang menyusun yang apa itu yang disebut dengan sustainability financing framework. Itu perlu disusun gitu ya, karena kita harus siap juga gitu ya mengatakan bahwa proyek kita harus didukung dengan financing yang kuat. Ya artinya framework yang harus disusun juga sudah ready. Ini memang membutuhkan orang-orang yang paham dengan sustainability dan siap juga memahami apa yang disebut dengan green job gitu. Oke, menarik sekali, Bu. Berarti kalau tadi yang disampaikan Ibu, saya mungkin boleh simpulkan bahwasanya sustainability ini kaitannya erat dengan inovasi. Orang yang inovatif, dia harus mengetahui peluang dan mungkin tadi ya Bu ya seluk-beluknya seperti apa. Dan green jobs itu sebagai pekerjaan di masa depan. Mungkin kalau sekarang masih meraba-raba begitu ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya Bu, kalau berbicara green jobs di industri maritim khususnya di PIS, kira-kira apakah green jobs ini memunculkan atau sustainability ini memunculkan pekerjaan baru, green jobs baru, atau sebenarnya ini hanya mereskilling saja SDM yang sudah ada, atau bahkan menghilangkan Bu, sebetulnya ada yang terhilangkan nih pekerjaan yang lama seperti itu. Karena ada beberapa yang menyatakan, oh ketika ada green jobs takutnya di masa depan banyak pekerjaan yang hilang. Jadi bagaimana masa depan kita seperti itu? Kira-kira bagaimana Bu kalau di PIS? Iya, era sustainability ini saya melihat job itu bertransformasi ya. Ada yang sifatnya reskilling gitu ya, pengalihan skill gitu. Tapi sebenarnya tidak mengalihkan skill yang lama ya, tapi ada shifting gitu ya. Kemudian upskilling tentunya. Kalau kita bicara upskilling, contohnya itu misalnya saya ambil contoh aja ya di kapal yang selama ini mengoperasikan bahan penggerak untuk kapalnya itu dengan menggunakan bahan bakar diesel gitu ya, atau fuel oil gitu. Kemudian tiba-tiba ada teknologi baru yang harus ditambahkan karena beralih menggunakan bahan bakar B40 misalnya. Itu ada tantangan tersendiri ya. Setahu saya bahan bakar nabati ini perlu ada tambahan seperti filter gitu ya, atau mungkin heater dan lain sebagainya, sehingga itu perlu pengetahuan dan skill gitu ya. Jadi mengenhance sebenarnya pengetahuan yang lama ya. Kalau saya melihat, apalagi di masa transisi ini masih lebih banyak sifatnya itu upskilling ya. Tetapi reskilling juga ya. Artinya pekerjaan-pekerjaan baru yang saya sebutkan tadi ya. Kalau kita bicara MRV, monitoring, reporting, verifikasi ya, kita juga perlu satu tools baru yang disebut dengan digitalisasi. Kenapa? Saya rasa bukan hanya karena green job ya. Digitalisasi itu sudah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Bahkan itu sangat sangat menolong kita sebagai pengambil keputusan di perusahaan ya, dengan adanya pengkoleksian data yang lebih cepat, lebih akurat, dan kemudian dianalisa gitu ya. Kemudian akhirnya nanti dikelola, dia diproses untuk bisa mengambil satu keputusan bisnis yang lebih tepat. Nah, digitalisasi ini satu hal juga yang membutuhkan tadi yang saya sebutkan ya, skill-skill yang harus ditingkatkan gitu ya bagi pekerja.
Di situ challenge-nya ya. Jadi tidak meniadakan pekerjaan ataupun jobs yang lama gitu kalau menurut saya, tapi justru kita harus berbenah. Makanya kami di BIS ini punya yang disebut dengan program akademisi. Oh, Kami punya oke. yang disebut dengan akademisi, satu program Sustainability Ecosystem Accelerator. Jadi selain memang ada program-program pelatihan mandatori, baik pekerja yang di tingkat office gitu ya, manajemen gitu ya, dan juga kru-kru kapal ya, karena kru-kru kapal ini perlu mengetahui teknologi baru yang nantinya akan diterapkan. Human capital kami punya yang namanya program-program mandatori untuk itu. Nah, kami sebagai fungsi sustainability ada sedikit pemfokusan gitu ya untuk area-area sustainability ya, tema-tema khusus misalnya water management, waste management, dekarbonisasi ya, teknologi kapal yang baru gitu ya. Itu kami buat satu program yang disebut dengan akademisi. Di sini tentunya dari tahap awareness, pengenalan, kemudian dasar-dasar apa itu dekarbonisasi atau sustainability, dan kemudian sampai level mastery, skillful, sampai ke level leadership. Kami memastikan bahwa pengetahuan dan kompetensi itu terus improve ya, berinovasi supaya kami siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Jadi dua sisi ya, bagaimana meningkatkan pemahaman dan pengetahuan untuk operasi dan bisnis yang ada sekarang, dan juga mempersiapkan untuk bisnis yang akan datang. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, alternatif fuel yang baru itu sooner or later will come, gitu ya. Jadi dari sekarang sudah harus ada basic knowledge-nya, bagaimana menyusun program dan mempersiapkan dari mulai nanti penyusunan proyek dan lain sebagainya, itu sudah kita punya mapping gitu ya. Itu yang memang harus dijaga dan dimonitor, dipastikan bisa terimplementasi. Oke, menarik. Jadi jangan khawatir mungkin ya ke teman-teman semuanya nih Bu ya. Tidak ada pekerjaan yang hilang, tapi bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang akan ada di masa yang akan datang. Karena tadi banyak sekali opportunity ya Bu ya, khususnya tadi salah satu industrinya di sektor maritim saja banyak sekali, itu ada 100 kapal. Bayangkan saja mungkin 100 kapal, ada ratusan orang yang bekerja di situ, ada kompetensi yang cukup banyak, dan teman-teman ini tadi sudah di-spill sama Bu Santi, kalau misalnya kita perlu mempersiapkan skill serta kompetensi khusus. Nah, lanjut Ibu, mungkin tadi kita sudah bicara tentang green skills-nya seperti apa, dan berkaitan dengan talenta-talenta hijau yang tadi disampaikan begitu ya. Pastinya kan cukup challenging tentang mengakomodir dan menggerakkan seluruhnya tadi ya, seperti itu. Dan mungkin yang selanjutnya Bu, pertanyaannya adalah sejauh mana kira-kira pengembangan talenta hijau yang terintegrasi dalam strategi keberlanjutan perusahaan? Atau mungkin secara simpelnya adalah karena tadi sustainability atau fungsi Ibu di PIS itu kan menyeluruh ya Bu ya. Ada tentang operation, juga mungkin ada tentang finance dan lain sebagainya. Nah, ini kalau berbicara tentang memastikan sustainability ini masuk ke human capital. Bagaimana Bu mencocokkan serta mengkorelasikannya? Ya, tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri ya. Perusahaan punya fungsi human capital yang memang fokus di dalam mengembangkan pengetahuan dan kompetensi para pekerja ya, baik pekerja darat maupun pekerja laut gitu ya. Selain program akademisi yang kami miliki, yang tentunya kami ingin program ini bukan hanya sekedar program gitu ya. Kami memastikan kami berkolaborasi dengan lembaga yang berstandar internasional untuk bisa membantu kami di dalam mengelola program pembelajaran ini. Kemudian human capital dalam hal ini menjadi salah satu ujung tombak kami. Sehingga bagaimana memastikan program akademis ini berjalan, kemudian juga tadi ya ada pelatihan-pelatihan dan juga pengembangan-pengembangan pekerja yang dilakukan oleh human capital ini juga selaras ya. Jadi kami memang berkolaborasi dan kami melakukan yang disebut dengan evaluasi rutin di dalam program-program kami ini. Salah satu yang menarik juga yang dilakukan oleh PIS, kami memastikan sebenarnya talenta-talenta muda di masa datang itu ready ya, mengenal juga bisnis kami dan mengenal juga aspirasi kami di dalam green business, green shipping ataupun green business yang lain ya gitu ya. Jadi
Setahu saya human capital kami punya program yang disebut dengan salah satunya itu Goes to Campus gitu ya. Oke. Kemudian juga kerjasama dengan sekolah-sekolah pelayaran untuk memastikan mereka juga mengenal itu bagaimana pengelolaan kapal yang lebih sustainable gitu ya. Jadi ada program magang untuk kadet-kadet gitu ya. Kita tahu para kru sebelum berlayar itu dia harus ada program magang dulu. Oke. Ya, kita memfasilitasi di situ. Kita pastikan tenaga mahasiswa yang mau terjun ke bidang pekerjaan ini tuh paham betul gitu ya. Jadi kita ada kerjasama dengan salah satu politeknik di Semarang untuk membantu mereka siap gitu ya untuk magang di industri perkapalan ini gitu ya. Nah kemudian tadi yang Goes to Campus juga gitu ya. Jadi ini juga kami punya program yang bisa membantu mereka untuk mengenal dunia shipping yang lebih sustainable gitu. Salah satunya juga seingat saya kita aktif gitu ya di forum-forum. Tahun lalu kami melakukan ikut membantu terlaksananya yang disebut Indonesia Maritime Week gitu ya. Di situ juga saya lihat satu usaha yang sangat positif ya karena ternyata itu forum yang terbuka untuk umum dan saya lihat itu banyak para mahasiswa dan para calon-calon pekerja yang datang dan mengetahui gitu ya dan bukan hanya bagaimana industri shipping dikelola di Indonesia tapi juga global karena itu forumnya sangat Forum internasional baik ya, Bu, ya, prestisius ya karena seingat saya Sekjen IMO datang gitu ya dan kementerian juga banyak yang hadir dan itu memperkenalkan bagaimana komitmen kita gitu ya untuk menyiapkan ya para tenaga-tenaga green talent ini yang kemudian bisa siap untuk bekerja gitu. Jadi tentunya ini tidak bisa lepas juga dengan kolaborasi ya karena selain kolaborasi di internal kami juga dengan tadi lembaga pendidikan tentunya juga dengan asosiasi. Kami harapkan mungkin ke depan pemerintah juga saya yakin punya yang namanya program untuk memastikan green talent ini bisa terkelola gitu ya. Kemudian pada akhirnya nanti siap untuk ditampung di dalam green job yang sudah akan tersedia. Betul sekali, Bu. Nah, tadi berbicara tentang talent, berbicara tentang green jobs, kalau dari sisi mungkin sebagai pengantar menuju akhir ya, Bu ya. Dari sisi sektor maritim sendiri, peluang yang paling menjanjikan dalam green jobs untuk mendukung transisi energi di sektor maritim itu apakah sebetulnya ada, Bu, untuk meyakinkan teman-teman? Dari yang tadi kita coba diskusikan, apakah memang sebetulnya ada dan mungkin perkiraannya seperti apa, Bu, ke depannya? Kalau saya melihat green job ini adalah kerjaan masa depan ya dan peluang itu ada ya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Teknologi berkembang, setelah proses piloting tentunya nanti akan ada scale up gitu ya. Saya harapkan sih di masa yang akan datang akan ada pabrik hidrogen gitu ya. Akan ada pabrik amonia gitu ya. Akan ada pabrik metanol gitu ya sebagai salah satu penunjang untuk sektor maritim. Ini related ya dengan sektor maritim sehingga peluang itu akan ada. Dan tidak perlu takut itu bukan berarti saat ini tidak ada gitu ya. Saat ini tadi yang disebutkan untuk strategiknya kita masih perlu talent-talent yang bisa memahami apa itu ESG, apa itu sustainability, apa itu teknologi, apa itu digitalisasi gitu ya yang menunjang bisnis kita saat ini. Itu adalah green job ya. Jadi peluang itu ada. Jadi menurut saya setiap kita yang memang punya keinginan gitu ya, punya aspirasi untuk mendukung green job ini ya harus mempersiapkan diri gitu ya karena kita tentunya tidak hanya punya pengetahuan, kita juga sebisa mungkin menciptakan skill-skill ya. Jadi kalau ada minat-minat, oh saya ternyata senang nih belajar bagaimana memproduksi hidrogen misalnya gitu ya, atau saya suka ya belajar ESG gitu ya, itu salah satu peluang yang tidak bisa kita hindari ya karena perusahaan-perusahaan saya rasa saat ini sudah mulai banyak bergeser memiliki aspirasi untuk menciptakan organisasi terkait sustainability gitu ya. Dan selain itu perusahaan-perusahaan juga menunjukkan komitmennya dengan menaruh aspek sustainability di dalam KPI-nya, Key Performance Indicator. Jadi perusahaan dinilai performance-nya dari aspek sustainability. Jadi dekarbonisasi, aspek ESG sudah masuk di dalam KPI. Apalagi perusahaan-perusahaan yang menurut saya sangat syarat dengan emisi gitu ya, perusahaan-perusahaan energi terutama, itu
kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan terkait ESG dan sustainability ini sangat besar. Oke, siap Bu. Terakhir Bu, mungkin ini pesan-pesan untuk para generasi muda dan profesional yang tertarik di bidang green jobs. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang ini? Kira-kira pesan-pesannya seperti apa Bu? Menurut saya sih sebagai anak muda, Iya. stay curious ya, and stay update gitu. Kenapa? Sustainability ini suatu bidang yang dinamis, sangat evolve cepat sekali ya. Ada banyak framework baru yang harus di-apply bagi perusahaan. Ada banyak teknologi-teknologi baru yang terus berkembang ya. Jadi dengan kita curious gitu ya, apa sih ini gitu ya, apa sih carbon capture, apa sih bahan bakar hidrogen, metanol, amonia, apa sih itu, apa sih solar panel gitu ya. Atau mungkin ke depan penggerak kapal itu sudah bisa nih pakai angin gitu ya, balik lagi ke zaman perahu pinisi zaman dulu. Tapi itu apa namanya, sesuatu yang memang menarik untuk dipahami dan dipelajari ya. Jadi stay curious, karena saya yakin dengan kita mempersiapkan diri ya, setelah kita curious tentunya kita belajar ya, kita memperlengkapi diri gitu ya. Saya yakin selain belajar di institusi pendidikan yang resmi, kita juga punya forum-forum ya misalnya pelatihan atau misalnya tadi dengan mengikuti webinar dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya bagaimana talenta-talenta muda ini bisa siap untuk masuki dunia di green job nantinya. Jadi kita tidak antipati gitu ya dengan apa sih green job. Mungkin ada yang berpikiran juga sekarang ini sudah sepertinya kok ada stopper gitu ya, mungkin tahu ya isu-isu global bahwa Amerika mungkin sedikit agak memperlambat pace-nya gitu ya di dalam gerakan green ini. Tapi saya yakin itu hanya sebuah dinamika saja, karena ke depan tentunya dunia ini harus terus berbenah untuk bisa lestari gitu ya. Dan dekarbonisasi itu seperti kita tahu itu adalah program bagaimana memastikan bumi ini tidak terus panas melebihi 1,5 derajat ya gitu. Jadi upaya itu memang perlu gitu ya. Tetapi memang ada dinamika, dan dinamika ini sebenarnya bisa di-manage, dan itu sebenarnya jadi peluang. Nah, teman-teman makanya stay curious, stay update gitu ya. Baik di bidang mungkin yang rendah ya, gitu, dari operator, manajer sampai mungkin level leader, itu setiap level itu pasti ada peluangnya, sehingga kita tidak perlu harus worry gitu ya, dan yakin gitu ya, dengan kita memperlengkapi diri ya, kesempatan dan kemampuan itu bertemu gitu ya, nanti akhirnya akan ada kesuksesan. Betul, betul, siap. Berarti kesimpulannya adalah kita mempersiapkan diri untuk mendapatkan kesempatan tersebut, karena kesempatan pasti ada ya Bu ya. Oke, siap. Mungkin beberapa pertanyaan sudah kami sampaikan Bu, dan tadi banyak sekali insight yang kami dapatkan, dan menyampaikan bahwasanya diskusi ini menunjukkan bahwa transisi energi ini bukan hanya tentang teknologi, bukan hanya tentang investasi, dan bukan hanya tentang kebijakan, tapi juga perlu mempersiapkan tentang manusia, mempersiapkan tentang kompetensi dan masa depan berkaitan dengan dunia kerja. Terima kasih banyak sebelumnya Ibu sudah berkenan untuk sharing kepada teman-teman Sustainable Innovator khususnya. Mungkin boleh dada-dada dulu Ibu dengan teman-teman. Terima kasih sebelumnya untuk pengawalan sejarah dari Green Job Talks ini. Semoga dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu berkaitan dengan transisi energi sampai kepada bagaimana teman-teman muda di masa depan mempersiapkan kompetensinya, sehingga di masa depan itu tidak kebingungan lagi ingin menjadi seorang seperti apa, tapi sudah memastikan bahwasanya kompetensi yang dia miliki bisa dikaitkan dengan kesempatan yang ada tadi. Terima kasih juga kepada Sustainable Innovator yang telah menyimak Green Job Talks pada episode 1 ini. Semoga Green Job Talks ataupun podcast ini juga bisa menghadirkan para praktisi ke depannya ya, untuk kita bisa berbagi dari berbagai sektor, salah satunya tadi di maritim. Next kita juga akan berbagi dari berbagai sektor lainnya untuk membahas potensi green jobs di masa yang akan datang. Mungkin itu saja, terima kasih banyak, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. See you. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Restu.